biar setelah kemarin menang gitu loh, persiapannya dari awal tuh bagaimana nih? Ya kalau untuk persiapan alhamdulillah lebih matang sekarang yang di Malaysia, karena memang kita sudah membaca situasi kondisi di atas panggung seperti apa. Udah gitu kita juga udah tahu dari diri kita tuh respon badan itu ketika kita loading itu seperti apa. Loading itu adalah masa dimana ketika mau event mendekati hari H itu makannya ya pola makannya ya di apa namanya banyak makan karbo atau segala macam biar ototnya nge-freeze gitu, nge-freeze. Jadi gitu, jadi udah bisa ngebaca diri sendiri karena setiap respon badan seseorang itu beda-beda Kak. Jadi kemarin di Malaysia untuk pengalaman dari segi pola makan, begitu pas loadingnya, latihannya juga kurang maksimal juga. Nah sekarang di Malaysia itu alhamdulillah kemarin kita sampai sewa personal trainer juga untuk latihan itu biar lebih dapat lagi muscle otot yang mana yang dituju yang masih kurang. Tapi kan di rumah tuh ada gym ya, berarti latihannya di rumah aja gitu ya? Di rumah aja latihannya, nggak kemana-mana alhamdulillah. Udah gitu kita juga panggil personal trainer untuk melatih kita biar supaya lebih dapat lagi muscle ototnya. Kan ini ajangnya internasional ya, mungkin udah gimana sih pengalaman kalian mungkin udah di kelas internasional, seperti apa melihat pesaing-pesaing dari negara lain? Iya, kalau untuk pesaing-pesaing di negara lain alhamdulillah mereka juga punya andalan masing-masing gitu. Dan di kelas kategorinya masing-masing juga. Kalau yang kemarin itu banyaknya di orang Malaysia sama orang India gitu ya deh. Cina. Cina Oh, yang di Singapura. Yang di Malaysia orang India sama iya. orang Malaysianya banyak banget gitu. Jadi banyak sih yang ikut. Ada juga orang Filipina kemarin juga ya. Iya. Kita pikir ini ajang yang di di Malaysia ini sedikit yang daftar. Ternyata banyak banget ya karena memang di Singapura itu yang World Championship gitu, lebih besar lagi sebenarnya. Nah ternyata di Mortal Battle ini di Malaysia diadain itu ternyata banyak juga peminatnya gitu. Jadi alhamdulillah sih bisa bersaing dan bisa ngambil pengalaman sama teman-teman yang lain juga sih. Berapa peserta kira-kira Kak? 200 lebih sih. 200 lebih peserta. Kategorinya kelasnya banyak juga sih. Ada berapa kelas mungkin itu? Kayaknya ada 5 sampai 8 kelas lah. Tapi mungkin untuk target kedepannya mau ke championship apa lagi nih Kak? Kalau nanti di 3 bulan ke depan ada Maret sama April itu ada 2 event lagi. Terus nanti di Agustus nanti juga ada. Cuman kalau di Maret April kita nggak tahu bisa ikut atau enggak. Karena kepotong lebaran sama Ramadan. Kalian ini selalu berdua mungkin di dalam ikut kompetisi itu berarti kalian saling support satu sama lain atau seperti apa sih? Iya pastinya itu saling support satu sama lain. Kalau memang misalkan kita pakai PT itu kan kita tiap hari latihan ya. Kalau PT itu kita pakai PT itu 3 kali dalam seminggu ya. Nah selebihnya kita saling support. Jadi latihan itu bareng. Jadi ototnya pun besarnya, tubuhnya juga bareng. Tapi mungkin kan ada nggak sih momen kalian malah justru jadi bersaing gitu? Enggak sih. Bersaing dalam positif harus. Ya. Wah ngeliat itu lebih gede, aku harus latihan lagi. Oh dia kelebihannya di sini. Oh aku harus kejarnya di bagian shoulder. Kelebihannya di back. Wah itu harus ngejar di bagian back gitu. Harus lebih push lagi. Jadi kita minta sendiri tuh. Ki bantu dok. Angkatannya lebih berat lagi nih. Dibantu gitu. Harus support lagi gitu. Jadi partner sparring. Salah satu positifnya latihan bareng itu ya, Mbak? Iya, karena memang untuk ngebangun otot itu sendiri harus memang benar-benar harus ada partner sih yang sejalan gitu. Karena memang ada di mana fase kita tuh males gitu untuk ngelihat alat aja itu udah bosen banget gitu Kak. Jadi kalau memang ada support yang benar-benar satu jalan itu satunya lemah, satu lagi ayo semangat lagi bentar lagi nih gitu. Tapi kalian kan berdua terus ada momen nggak salah satu mungkin nggak bisa maju ke kompetisi jadi harus satu aja atau? Paling kalau kayak gitu enggak sih, selama ini masih sejalan aja sih. Paling berebutnya kategori aja sih. Oh berebut kategori. Iya gitu. Apalagi kemarin tuh kan Iki udah pernah pakai yang agak vulgar sedikit tuh yang pertama. Terus yang kedua pilihannya juga kayak gitu, Ido sekarang gantian tapi dia nggak mau gitu. Aduh nanti aku nak bully lagi. Udah berantem di situ tuh, udah bad mood banget gitu, nggak mau gantian. Nanti kalau event selanjutnya kalau memang nggak ada kategori aku nggak mau ikut, aku bilang gitu. Oh, gitu. Tapi gimana sih cara kalian support each other, kayak tadi kan dibilang selalu support
satu sama lain? Gimana caranya? Mungkin ada cara tersendiri gak sih? Selalu ngalah kah atau? Kebetulan alhamdulillah didikan dari orang tua itu selalu dibarengin Kak. Gitu. Jadi apa-apa itu baju pun harus sama, walaupun warna beda mungkin motifnya harus sama. Kalau memang pun motifnya beda, warna harus sama gitu. Jadi udah memang dari almarhum bapak itu kan tukang jahit, jadi harus disama-samain semuanya. Karena tujuannya sebenarnya simple sih, almarhum bapak dulu tujuannya ketika dia nyamain baju kita, bukan selain hanya kembar aja gitu. Tapi kalau orang lihat baju Iki misalkan pakai hari ini, Ido besok, orang pikir bajunya satu. Gitu sih simpelnya gitu. Oh gantian ya bajunya, kemarin Iki udah pakai itu. Gitu pemikiran orang tua gitu. Jadi sebisa mungkin kalau memang buat baju tuh harus bareng, udah gitu makainya juga sama. Jadi terbawa dari kecil sampai sekarang. Kak, dari kamu sendiri mungkin sebagai anak kembar, gimana sih suka duganya Kak? Ada sebel-sebelnya pasti, tapi ada sukanya. Pasti. Itu kalau untuk berantem, bahkan udah gede gini pun berantem. Dari kecil tuh berantem. Cuman perbedaannya kalau kita saudara kembar itu berantemnya paling lama meremata. Besok udah baikan. Itu paling lama. Kalau paling cepatnya 5 menit udah ini lagi baik lagi gitu. Kalau saudara kandung yang agak jauh kan agak lama gitu, paling 3 hari berbulan-bulan lah. Tapi Kak, pas marahan ini yang mengajak baikan duluan tuh siapa ya? Yang Tergantung lebih sih. dewasa. Nah, tergantung kebutuhannya. Dia butuh Iki atau Iki butuh dia gitu. Ada kebutuhan Ada baru kebutuhan baru ngomong gitu. Tapi kalian sendiri mungkin pernah nggak sih di momen yang jadi anak kembar itu kayak enakan nggak kembar mungkin? Banyak enaknya sih. Oke. Jadi kemana-mana tuh dulu kalau memang masih kecil nih, kalau ke toilet tuh minta temenin, kalau takut ada temen, bangun tidur atau memang tengah malam kebangun tuh bisa ditemenin. Terus kalau keluar kota atau keluar negeri, kalau kemana-mana tuh nggak sendiri lagi, nggak takut, berdua sama Ido, jadi nggak takut. Nah, tapi orang mungkin masih belum bedain kalian berdua. Yang bisa ngebedain yang kalian beda banget tuh apa sih? Yang ngebedain sekarang tuh kita sudah ini sih, Rido rambutnya pendek, kalau Iki panjang. Dan sekarang lebih ke fokus, ya udah style Ido masing-masing nih. Jadi kita mau coba kayak gitu stylenya kita masing-masing. Jadi bukan yang grup lagi, tapi memang kalau untuk tampil memang berdua. Tapi kalau untuk fashion atau penampilan itu dua orang jadi satu gitu. Gimana nih responnya? Udah memperlihatkan karakter masing-masing dari. Iya, jadi biar untuk membebaskan ekspresi untuk gue senang pakai ini, terus Rido senang pakai ini gitu. Jadi dulu tuh harus nyamain dulu tuh yang memang kalau Iki suka ini, Ido suka ini. Jadi dipilih dulu tuh, dipoto dulu. Tapi bagusan mana nih? Harus begitu diskusi. Sekarang udah bebas. Sok, pilih. Dari responnya netizen sendiri atau fans seperti apa Kak? Ya banyak negatif, ada yang ini juga karena ada pembanding. Oh, ada Gitu. pembanding. Bagus yang panjang, bagus yang pendek, ya masing-masing lah, persepsi masing-masing. Oke. Oke. Oke, siap. Terima Terima kasih, Kak. kasih.